Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Randy Octavian dari sekolah SMK N1 Gelaga, kelas 11 TKP 1. Di sini saya mendapatkan tugas sejarah untuk yang dibimbing oleh Ibu Nigusti Ayu Sriwidayawati untuk mempresentasikan kronologi pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa awal kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 11 Januari 1942, Jepang mulai serangan agresif ke Asia Tenggara, termasuk wilayah strategis seperti Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda atau Indonesia. Jepang memanfaatkan kekuatan militernya untuk memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan tersebut. Dan pada 8 Maret 1942, setelah pertempuran sengit melawan Belanda, Jepang berhasil menguasai Jakarta. Keberhasilan ini menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dan mulai dimulainya pendudukan Jepang. Pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Pada Maret 1942 sampai Agustus 1945, Jepang membentuk pemerintahan militer di Indonesia yang dikenal sebagai kawasan pendudukan Jepang. Selama periode ini, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung upaya perang mereka dan mengelola sumber daya di Indonesia. Pada Agustus 1942, Jepang membentuk organisasi lokal seperti PETA atau Pembela Tanah Air dan Jawa Hokokai. PETA bertujuan untuk melatih dan merorganisir masyarakat Indonesia, sementara Jawa Hokokai berfungsi sebagai organisasi yang mendukung administrasi Jepang di Indonesia. Periode ini ditandai dengan beberapa kebijakan dan perubahan signifikan. Pertama, eksploitasi ekonomi. Jepang melakukan ekspropriasi bahan makanan dan sumber daya alam untuk keperluan perang mereka. Kebijakan ini seringkali menyebabkan kelangkaan dan penderitaan di kalangan penduduk. 2. Rekrutmen tenaga kerja. Jepang merekrut tenaga kerja paksa dari Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka, termasuk pembangunan proyek-proyek militer seperti jalur kereta api dan infrastruktur lainnya. 3. Persiapan menuju kemerdekaan. Pada Maret 1944, Jepang mulai mengizinkan pembentukan organisasi politik yang lebih luas di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia dan juga sebagai strategi untuk menghadapi tekanan dari sekutu. Dan pada Juni 1945, Jepang mengumumkan bahwa mereka siap memberikan kemerdekaan kepada Indonesia setelah perang selesai. Untuk persiapan tersebut, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. PPKI bertugas mempersiapkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. 4. Proklamasi kemerdekaan dan akhir pendudukan. Pada 17 Agustus 1945, dengan kekalahan Jepang yang semakin jelas dalam Perang Dunia Kedua dan kedatangan pasukan sekutu, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini menandai akhir pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 29 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada sekutu di Indonesia. Hal ini menandai berakhirnya pendudukan Jepang dan mulai periode baru dalam sejarah Indonesia. 5. Periode pasca kemerdekaan. Oktober 1945 Maret sampai Maret 1946. Setelah proklamasi kemerdekaan terjadi ketegangan antara pemuda Indonesia dan pasukan sekutu yang masih berada di Indonesia. Ketegangan ini dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia. Konflik ini berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1942 melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB yang secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Penutup pendudukan Jepang di Indonesia dari 1942 hingga 1945 merupakan periode transisi penting menuju kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada
17 Agustus 1945 menandai awal perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional dan membangun negara merdeka. Sekian dari saya, itulah kronologi pendudukan Jepang di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Semoga dapat saya bisa membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.